Palkomster, kembali lagi bersama Mbak Septi di podcastnya Palkomtek Prabu Muli. Sudah lama ya nggak ketemu Mbak Septi jadi host. Nah kali ini Mbak Septi bakal ngobrol-ngobrol santai lah sama OSIS dari SMA Negeri 6 Prabu Muli. Pasti kalian mau tahu kan siapa sih OSISnya sama wakilnya. Kali ini ada dua wanita cantik dari SMA Negeri 6. Sebelumnya Mbak Septi mau kasih tahu kalau kita masih buka pendaftaran untuk program yang profesional 1 tahun. Kita bakal belajar di 15 Juli 2024. Jadi buat kalian yang masih tanya-tanya khusus yang 1 tahun, itu kita masih buka pendaftaran sampai akhir sampai 15 Juli lah ya pokoknya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu ya sama Ketua OSIS dan Wakil OSIS SMA Negeri 6 Prabu Muli. Halo guys. Halo Mbak. Oke, boleh kita kenalan dulu nih dari yang ketuanya dulu. Siapa nih namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Lestari dan saya merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Prabu Muli pada periode 2023-2024. Oke, panggilannya siapa nih Mbak Septi, mau panggil siapa nih? Panggilannya Manda aja. Manda. Oke, yang pertama Manda, yang kedua siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Zahara. Saya di sini sebagai Wakil Ketua OSIS 1 SMA Negeri 6 Prabu Muli pada periode 2023-2024. Oke, jadi ada Manda sama Dinda. Oke, nanti Mbak salah panggil lagi. Manda dan Dinda. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar tentang kegiatan OSIS lah ya di sekolah gimana. Oke, sebelumnya sekarang kalian kelas berapa sih? Sebelumnya kalau Manda sendiri kelas 11. Kalau Dinda? Kalau Dinda sendiri sekarang kelas 10. 10. Oh, kirain sama gitu satu kelas ya. Enggak, taunya adik kelas dan kakak kelas. Udah masuk semester berapa nih ya? Udah mau ulangan ya? Iya. Kira-kira kapan nih kita mau ulangan? Iya, di bulan 6 nanti kami akan masuki semester 2. Oke, berarti sudah mau naikkan kelas enggak sih? Iya. Oke. Tadi periode 2023 sama 2024, berarti sudah mau jalan 1 tahun atau belum? Sudah hampir ya Kak? Sudah hampir. Oke. Ini kalau boleh tahu anak berapa sih Manda? Dari berapa saudara? Kalau Manda sendiri dari 3 bersaudara dan anak ketiga. Oh, anak bungsu. Kalau si Dinda? Kalau Dinda sendiri anak kedua dari 4 bersaudara. Oh, anak kedua. Berarti anak tengah-tengah nggak sih itu belum? Oke, sekarang kan kita mau bahas tentang seputar OSIS ya. Pasti kalian kepala komputer di rumah itu belum banyak yang tahu sih apa aja sih kegiatan OSIS, tugas-tugas OSIS itu apa. Terus kalau OSIS itu ada berapa struktur organisasi sih, dari bendahara, sekretaris itu ada berapa sih? Boleh? Siapa yang mau jawab? Dinda. Dinda boleh. Kami sendiri di SMA Negeri 6 itu terdapat OSIS. Ketua OSISnya ada 1, yaitu Kak Amanda sendiri. Kemudian wakil ketua OSISnya ada 2. Ada 2. Iya. Kemudian sekretarisnya ada 2 dan bendaharanya ada 3 orang. Jadi banyak ya bendaharanya. Jadi cuman bendahara, ketua, sekretaris sama wakil ya. Kirain ada kayak anak-anaknya gitu. Apa beda-beda? Apa ada juga? Ada juga, termasuk ada admin untuk OSIS sendiri. Terus juga ada sekbid OSIS. Ada nggak sih yang kayak bagian dokumentasi tuh beda-beda? Itu Ada. sendiri dari sekbid Pubdoc, publikasi dan dokumentasi. Jadi dia kayak selalu meng-publish kegiatan-kegiatan gitu ya. Oke. Terus apa aja sih peran OSIS kalau di sekolah itu? Saya ingin menjawab. Boleh. Jadi peran OSIS itu di sekolah tuh banyak sekali, termasuk untuk mengayomi siswa yang ada di sekolah sebagai contoh, dan yang pastinya kami harus memberikan yang terbaik untuk sekolah dalam kegiatan apapun itu. Oke. Pas awal kayak ada apa ya, kayak ada mau pemilihan OSIS itu apa sih di pikiran Manda? Pengen aja di ketua OSIS, aku mau deh daftar jadi calon-calon OSIS. Awalnya Manda itu enggak bakal berekspektasi sebagai ketua OSIS. Sebelumnya Manda tuh inginnya jadi bendahara OSIS. Bendahara aja ya. Tetapi di waktu pemilihan di tahap wawancara itu kan kami melalui tahap wawancara, terus ada pemilihan dari inti yang sebelumnya.
dan terpilih Manda jadi calon kandidat ketua OSIS. Dan gak bakal nyangka kalau suara yang milih Manda tuh bakal sebanyak itu. Kayaknya suka Jadi banget ya. awalnya ekspektasi sebagai bendahara, tatonya jadi ketua OSIS. Jadi Oke. kayak hal yang sangat Kaget gak sih? Hah, kok sangat kaget. kayak udahlah aku nggak bakal menang, nggak bakal dipilih Iya. kali ya. Nggak taunya menang. Apa aja sih seleksinya kemarin? Seleksinya itu kami membuat sebuah proposal visi dan misi kami sebagai ketua OSIS nantinya, dan kami melalui tahap wawancara sama kakak inti, pembina, ada wakil sekolah dan kepala sekolah juga. Pasti tuh ditanya-tanya tuh, apa sih yang bakal kamu lakuin kalau jadi OSIS Iya, gitu ya? Bener banget. Kayak Dinda juga berarti ya. Dinda kemarin kan berarti kalau wakil nih emang udah calon untuk ketua ya, tapi nggak kepilih jadi wakil gitu atau Iya, gimana? benar. Bener. Berdasarkan hasil voting nggak? Siapa yang tinggi itu, yang ini jadi Iya, ketua benar. gitu ya. Kemarin pemilihannya kayak gimana sih kalau di SMA 6 itu? Kayak coblos-coblos nggak? Iya. Nyoblos, jadi kayak pemilu nggak Iya, sih? benar. Iya karena waktu Mbak SMA juga kan ada pemilihan ketua OSIS, berarti sama ya kayak setiap sekolah ya. Kayak kampanye ada, kampanye ke kelas-kelas. Kemarin ada berapa sih yang calon? Ada 8 kandidat. Oh 8 kandidat itu dari kelas 10, 11 atau kelas Iya, 11 B ada itu? kelas 10 dan 11. Oke. Terus bagaimana sih proses pemilihan anggota OSISnya di Palko di SMA 6? Palko. Ulang aku tersebut di Palkomtek. Oke. Terus bagaimana sih proses pemilihan anggota OSIS kemarin? Berapa hari gitu berlangsungnya? Dari bulan berapa mulai kampanye gitu untuk mempersiapkan Anggota agar terpilih? pemilihan anggota OSIS. Iya. Untuk kalau untuk pemilihan anggota OSIS itu di SMA Negeri Prabumuli di waktu setelah kegiatan MPLS. Nanti ada perekrutan anggota OSIS. Nah, setelah ada yang mencalonkan diri, kami ada beberapa tahap. Yang pertama itu seperti pengumpulan proposal, dan nanti kami juga ada wawancara lagi. Oke, jadi nggak siapa yang daftar tuh langsung masuk jadi anggota OSIS enggak ada ya? tahapnya, ada tes Maksimal berapa tertulisnya orang juga. sih jadi anggota OSIS kalau memang mau pemilihan dari kelas 10 ya? Iya. Itu ada berapa orang maksimal ya? Kalau misalnya itu tuh berdasarkan itu Mbak, kayak perangkatan itu dibutuhkannya berapa. Jadi beda-beda. Iya. Sekarang kan untuk angkatan kelas 11 ini OSISnya cuma ada 15 orang ya Kak. Iya. Jadi nggak terlalu banyak lah ya. Sedangkan di angkatan saya sendiri itu ada 27 sekitar orang. 27 orang. Tergantung apa jumlah siswa kali? Enggak Enggak. juga sih Mbak. Enggak juga sih, Kak. Kirain tergantung kan kalau angkatan Dinda banyak tuh kelasnya. Kalau angkatan kelas 10 nggak banyak jadi pilihnya segitu enggak ya? Enggak Mbak. Terus apa aja sih kegiatan atau proyek yang telah dilakukan OSIS nih di tahun ini aja, atau dari selama kalian menjabat deh dari 2023 berarti apa aja yang udah dilakuin nih sama OSIS? Untuk program kerja yang sudah kami laksanakan itu cukup banyak dari tahun 2023. Pertama kali kami itu melakukan program kerja yaitu Hari Guru Nasional. Jadi itu program pertama kami dan alhamdulillah lancar. Terus juga ada Lomba-lomba gitu ya hari guru Iya. untuk gurunya Benar. aja kan. Terus apa lagi? Pasti seru tuh, banyak kegiatan ya. Iya, banyak. Berarti OSIS itu paling sibuk nggak kalau ada acara? Bisa dikatakan dibilang. ya. Bisa dibilang ya, kayak kita yang nyusun konsepnya Iya, gitu ya. benar. Kayak nyusun-nyusun, kalau yang kayak misalnya nyiapin peralatan Tema. tenda atau apa itu Yang OSIS pastinya- juga. Iya. Wow, boleh. Pasti kami itu pertama kali sebelum mengadakan acara itu memilih konsep dan tema. Kayak meeting dulu lah ya sama anggota-anggota, gimana nih, atau tukar pendapat. Cak Mano ini Iya. kegiatannya, konsepnya Cak Mano pasti ya. Iya. Itu pasti saling membantu lah. Ada yang Cak sembunyi-sembunyi bae. Mungkin Nggak kalau ada di ya? awal-awal ada. Ada Tapi mungkin. dengan seiring waktu kita memberitahu, kita saling memahami bahwa itu adalah tugas seorang OSIS. Lambat laun bekerja semua. Oke, itu kalau OSIS itu biasanya setiap minggu kumpul atau per bulan gitu kumpulnya? Kayak ada rapat-rapat gitu. Kalau
kumpul lebih ke mungkin sebulan itu bisa 3 kali kalau sesama inti. Tapi kalau sesama anggota itu sebulan tuh 1 kali, yaitu ada rapat evaluasi per bulan. Oh, dievaluasi gimana sih kinerjanya Iya, gitu iya. ya. Gimana tuh bisa tahu kinerjanya gimana? Kalau yang anggota kan banyak tuh. Bisa dilihat dari mana itu biasanya penilaiannya? Kalau kami melihatnya dari sekbidnya masing-masing, dari tugas per Jadi biasanya kalau misalnya kita evaluasi bersama dengan anggota setiap 1 bulan 1 kali, itu kami melihatnya dari sekbid masing-masing, Kak. Jadi di SMA 6 sendiri terdapat beberapa sekbid. Ada 3K, ada bela negara, kemudian publikasi dokumentasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan desain grafis. Nah, jadi itu setiap bulannya ada evaluasi. Jadi gimana sih kinerja kalian? Apa aja yang udah dikerjain setiap 1 bulan dalam OSIS itu sendiri? Oke, berarti gitu ya kalau mau kayak evaluasi kinerja anggotanya ya. Iya. Berarti dari apa tadi? Sekbid. Sekbid, ya. Oh, sekbid masing-masing berarti yang lihatnya ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh OSIS nih dalam menjalankan tugas? Ada enggak tantangan yang sulit dilalui? Pastinya ada ya, Kak. Jadi di sini mungkin karena kita juga selain menjadi anggota OSIS, kita juga sebagai pelajar SMA Negeri 6 kan. Nah, jadi kadang kendalanya itu di anggotanya. Jadi mungkin ada anggota yang dia emang belajar atau ada tugas gitu. Jadi kadang agak terhambat untuk kerjasama bareng timnya. Pasti kalau OSIS kayak ada acara tuh pasti seneng nggak sih dispen? Hal yang ditunggu tuh pasti dispen nggak sih? Wow, Iya. dispen OSIS. Tapi di dispen juga kami harus ngejar tugas kami juga. Pasti banyak tuh Iya. tinggalan. Kalau dispen kan ya udah memang nggak masuk ya. Terus kalau sekarang nih di bulan-bulan ini ada nggak kegiatan OSIS? Atau lagi mau persiapan semester aja nih? Untuk di akhir bulan ini belum ada. Nah, di bulan depan itu kami ada kegiatan kelas meeting setelah Oh iya semester. tuh. Kira-kira ada acara apa aja tuh kalau kelas meet? Yang pasti kami mengadakan lomba. Ada Lomba-lomba. lomba yang akan kami buat. Yang pertama itu ada tarik tambang, Seru tuh. ada futsal, ada volley, ada lomba bola tali, dan ada satunya Apa yuk? ya Enak ya kalau futsal biasanya di mana? Di lapangan sekolah? iya Oh iya Di emang lapangan. besar kan ya kalau lapangan SMA 6 tuh ya. iya Poli juga gitu ya. Oke, terus bagaimana sih OSIS memberikan suara kepada siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah? Untuk pengambilan suara dari siswa itu kami sudah menyediakan namanya kotak aspirasi. Jadi kotak itu tuh berfungsi untuk jika siswa ingin menyalurkan aspirasinya atau ingin Nggak pendapatnya ya. ya bisa mereka masukkan di kotak aspirasi itu, ataupun bisa langsung bicara sama saya sendiri ataupun anggota yang lain. Jadi informasi nyambung menyambung. Iya ya, jadi siapa yang mau nyampein pendapat atau Kak coba deh OSIS nih pasti Iya. ada ya gitu. Itu biasanya kayak mana, masuk ke kelas atau emang udah disediain tempatnya gitu? Ada di depan ruang OSIS. Dari depan ruang OSIS. Iya. Jadi biasanya kalau mau lihat isinya itu biasanya berapa? Seminggu sekali atau sebulan? Tergantung Satu sih, bulan. Mbak. Tergantung. Karena lumayan nggak terlalu banyak juga orang yang memberikan saran. Malu sekali, melalui apalagi kotak saran itu. Salah satunya yang disampaikan sama siswanya tuh. Mungkin kayak seperti kelas meeting, tolong dong aju ke lomba gini. Nah, nanti kami pikirkan lomba itu gimana nantinya atau konsepnya. Ada Kak masalah-masalah lain gitu yang diajuin sama siswa? Tolong deh ini ada ada masalah apa gitu? Mungkin Nggak ada ya, paling kayak kegiatan aja ya mereka tuh.
Kak coba Kak lomba ini, Iya. ada enggak lomba juga TikTok? Iya. Ada. Ada yang nyalurin gitu. Mungkin lomba ada. lomba FF. Oh, lomba pas game. cowok-cowok tuh lomba Mobile Legend pasti itu lomba-lomba FF. Seneng kali ya turnamen kayak gitu ya. Oke, terus apa yang membuat OSIS di sekolahmu itu unik atau berbeda dari yang lain? Ada nggak sih perbedaan antara OSIS SMA kalian sama sekolah lain? Mungkin kalau menurut Manda semuanya sama. Mm-mm. Mungkin dari cara kinerjanya. Kayaknya pasti berbeda kan ya. Iya. Setiap ketua OSIS itu memimpin anggotanya Iya, mempunyai tuh. versi yang berbeda. Apalagi Setiap angkatan. kalau ketua OSISnya cowok, cewek itu pasti beda lah. Iya, betul. Pernah nggak sih suka beradu pendapat gitu sama anggota, atau ada nggak sih cowok di anggotanya bagian apa itu, atau cewek semua nih? Sekretaris pasti cewek ya? Iya, Ada cowoknya juga. Ada. Ada berapa sih sekretaris kedua? 2. dua. Jadi cowok satu, Cewek. cewek satu. Berarti tulisannya bagus ya biasanya. Jadi Cak Mano ngejak main makan sebelah tadi ada tugas sekolah, berarti ke sekolah sih itu. Iya. Iya. Ada tuh. Nah, Cak Mano, kamu sekarang kesini naik apa tadi? Naik Mau motor nak Cak ngomong. Tadi naik apa? Di mana sih rumahnya? di Manda tadi dijemput Dinda. Mm-mm. Manda di Nias. Deketan rumahnya? Enggak. Tidak, di mana di Rumah saya di itu, deket Pemkot. Pemkot. Jadi deket lah ya sama SMA 6. Iya. Iya, lumayan deket. SMA 6 dulu per Pemkot kan? Iya. 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 Kalau Dinda Jalan Nias. Iya, dan Nias. Manda kali ya, Manda Jalan Nias. Di mananya? Nias dekat Rum Din ya? Iya, masuk Masuk yang jalan itu atau jalan ini? jalan sini. Nah, bagaimana sih? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Bagaimana sih siswa dapat terlibat dalam kegiatan OSIS? Siswa yang bukan anggota OSIS berarti ya, bisa terlibat, gimana sih itu? Peranan mereka sendiri itu bisa sebagai penyalur aspirasi tadi, Kak. Jadi mereka ikut serta membantu OSIS dalam menyalurkan aspirasi gimana sih caranya supaya SMA 6 ini menjadi sekolah yang Berkualitas. berkualitas. Bener banget. Betul ya. Berarti siswa kalau memang bukan anggota ya berarti siswa lain bisa menyalurkan Aspirasi. pendapatnya, aspirasinya ya, ikut serta memikirkan ya, berarti konsep-konsepnya gimana, terus kedepannya mau gimana gitu ya. Terus bagaimana sih OSIS berkontribusi nih dalam membangun komunitas sekolah yang inklusif dan beragam gitu? Mungkin cara kami berkontribusi, kami memanfaatkan teknologi digital yang ada. Jadi, Ini kayak ada ya kalian ya Instagramnya Ada. ya, berarti Ya. kayak sering ngepost kegiatan ya. jadi kami memanfaatkan medsos yang ada kayak TikTok, Instagram. Jadi, Oh, TikToknya juga ada. Ada. Nanti kita followan ya sama Iya. Bang Komtek. jadi semua kegiatan yang kami lakukan kami post di medsos. Kayaknya udah banyak ya postingan OSIS ya. Itu mulai berdiri bikin IG itu kapan? Atau dari zaman dulu ya? Kalau Instagram sendiri emang dari angkatan sebelum-sebelumnya. Dan kalau Berarti kayak saling nerusin ya. Iya, Turun-temurun. kalau TikTok Turun-temurun. baru ada di angkatan kami. Oh, siapa tuh yang punya ide? Kita bikin TikTok. Manda nih pasti ya. Iya, awalnya ke sekolah kan masih menggunakan Mm-mm. HP, jadi bagaimana Memanfaatkan cara kita untuk menyebarluaskan tentang SMA 6, kami memanfaatkan teknologi digital itu. Mm-mm. Ada YouTube juga nggak? SMA Ada. 6 ada. SMA 6 atau OSISnya nih yang punya YouTube? SMA 6. Oke, berarti ada nih YouTube SMA 6. Terus sekarang juga lagi buka pendaftaran kan ya SMA 6. Jadi buat kalian nih yang mau masuk ke SMA 6 itu bisa daftar sekarang ya berarti. Iya. Ini kan sekarang sudah masa-masa persiapan pendaftaran siswa baru ya kalau SMP ya. Oke, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir deh. Nanti sebelumnya kita bakal main game dulu sebelum Mbak Septi tutup. Sekarang yang Mbak Septi tanya yang pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan atau rencana OSIS untuk masa depan sekolahnya? Dari Manda dulu deh. Harapannya. Nanti kan Manda bentar lagi mau tamat ya, Iya. mau habis jabatan, mau lanjut ke jenjang selanjutnya kuliah atau kerja lah ya gitu.
Gimana nih harapan untuk sekolah ke depannya? Jadi harapan Manda dengan menjabatnya Manda sebagai ketua OSIS, harapannya ingin menjadikan sekolah ini lebih bermutu, lebih dikenal oleh banyak orang Lebih terkenal. Iya, lebih banyak dikenal orang dan juga yang pastinya memberikan dampak yang baik untuk siswa yang lain juga. Oke, apa nih harapan Dinda untuk kedepannya? Harapan Dinda sendiri mungkin nggak jauh berbeda dari harapan Kak Manda, tapi mungkin dengan melalui OSIS dari angkatan kami ini bisa lebih meningkatkan kualitas siswa melalui kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Oke, jadi itu guys, jadi itu harapan Manda dan Dinda untuk sekolah kedepannya nih. Nah, sebelum Mbak Septi tutup perbincangan kita hari ini, kan tadi kita sedang ngobrol-ngobrol santai lah ya tentang OSIS. Sekarang Mbak Septi mau main game dulu. Jadi ini pilihannya this or that. Jadi ini langsung jawab berdua ya. Jadi langsung kayak mungkin pikirannya sama, langsung jawab. Oke. Yang pertama ini lebih ke make up kali ya, make up dulu. Lipstick atau alis? Lipstick. Oke, kenapa kalau alis? Nggak suka pakai alis berarti ya? Berarti kalau kayak ke warung harus pakai lipstick nggak? Enggak juga sih. Enggak. Kalau keluar-keluar berarti Iya, nggak mau. sekolah enggak. Jangan ketinggalan lipstick ya. Pucet nggak enak. Iya. Terus masih sama di make up. Bedak padat atau tabur? Padat. Wih, kayaknya sama nih seleranya. Pedas atau manis? Pedas. Wih, kalau seblak level berapa? Maksimal 2 atau 3. Oke, berarti suka yang pedas, enggak terlalu yang enggak doyan pedas ya. Panas atau dingin? Dingin. Minum es berarti. Iya. Biru atau pink? Biru. Kenapa enggak pink? Biasanya cewek suka pink ya. Mungkin biru itu lebih netral. Netral ya, cowok bisa, cewek bisa ya. Rok atau jeans? Rock. Ih, sekarang kayaknya lebih ini ya sekarang cewek-cewek ya. Cewek mamba atau kue nih? Kadang jadi kue, kadang mamba juga, tergantung. Tergantung mau Iya. pakai yang mana ya. Pantai atau gunung? Pantai. Wih, jadi lebih Lebih suka suka ke pantai. sunset. Sudah pernah ke pantai mana aja? Terakhir itu tahun kemarin ke Lampung, ke Pantai Marina. Oh ya memang lagi hits ya Marina. Iya, tahun kemarin rame sekali. Oh Dinda, pantai apa nih sukanya? Terakhir Dinda itu pergi ke Bangka, Angka. ke Pantai Pengana. Oke, jadi enak ya. Tapi pulang-pulang dari pantai, Hitam. apalagi kalau pakai jilbab. Aduh, kayak topeng ya. Oke, selanjutnya bakso atau seblak? Seblak. Bakso kayaknya udah terlupakan kalau ada seblak ya. Dress atau kemeja? Dress. Dua-duanya. Dua-duanya, tapi lebih sering yang mana? Lebih sering ke kemeja. Kalau Kemeja. Dinda lebih ke dress sih. Iya, kalau kemeja pasti mau mikirin bawahannya juga ya. Kalau dress ya udah tinggal jilbab ya. Benar. Baca buku atau baca berita? Baca buku. Berita-berita apa nih yang viral tentang perceraian artis? Enggak. Atau tentang Lebih ke pendidikan, kuliah. info-info? Oh, Nanti kan bentar lagi mau kuliah. oke. TikTok atau Instagram? Instagram. TikTok, Instagram. Outdoor, indoor? Outdoor. Enggak suka indoor ya? Enggak. Males ya. Daster atau piyama? Piyama. Piyama. Hijab pasmina atau segi empat? Segi Pasmina. Ini segi empat tapi ya. Oke, yang terakhir nih, sepatu atau heels? Sepatu. Sepatu ya. Kalau heels paling kalau mau kondangan atau Iya. pakai sepatu juga kondangan. Kadang pakai sepatu. Males ya heels. Tergantung itu. Iya, Moodnya. berarti kayak Juga. kalau heels tuh kayak udah cewek banget ya itu. Nah, oke tadi kita sudah tanya-tanya sama Manda dan Dinda, terus sudah main game juga. Mau tanya satu lagi nih. Manda kalau tamat dari sekolah rencananya mau kuliah atau kerja nih? Kalau Manda sendiri kuliah. Kuliah. Dinda nanti kalau rencananya udah tamat mau kuliah atau kerja? Rencananya mau kuliah juga sih. Oke. Nah, Mbak Septi mau tanya, menurut kalian skill komputer sekarang
penting nggak sih bagi generasi Gen Z sekarang? Generasi iya kayak kalian sekarang ya. Penting. Sangat penting. Sangat penting ya. Mengikuti era perkembangan zaman gitu ya, Mbak. Kayak penting, kuliah juga penting ya, apalagi kita sering bikin skripsi, tugas ya pasti laptop terus. Kerja juga pasti penting skill. Kalau kita punya skill tapi nggak ada sertifikat, sama aja bohong kali ya. Oke, jadi kalau menurut Dinda sama Manda itu penting ya skill. Oke, jadi guys, mau kuliah atau kerja itu penting punya skill komputer, apalagi sertifikat. Ya sertifikat itu memang penting karena untuk bukti kali ya, bukti untuk kalau kita punya skill. Orang nggak percaya sih kalau aku bisa komputer, mana buktinya? Pasti mau lihat sertifikat. Oke, nah kayaknya kita udah cukup lama ya ngobrol hari ini, kayaknya seru banget. Nanti kita bakal ngobrol sambung lagi untuk di episode selanjutnya deh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Hari ini kita akhiri dulu podcast kali ini. Boleh say hi dulu atau bye-bye dulu nih sama para komster di rumah. Sampai ketemu di mungkin podcast selanjutnya, kita bakal ngobrol lagi sama si Dinda dan Manda. Oke Mbak Septi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.